Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di Setiawan Channel. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik dan ini mungkin sering kita dengar, bahkan pada saat situasi sulit itu akan selalu muncul dan itu akan diajarkan. Pertanyaannya sederhana, mungkin sering kita dengar, Pak, benarkah ini tanda-tanda zaman? Karena kondisi dunia ini akan semakin rapuh dan semuanya. Dia bertanya demikian secara langsung suatu ketika pas saya ada pelayanan, ada kegiatan, dan pertanyaan itu kemudian saya dengarkan dan kemudian saya mencoba menjawab. Menarik untuk dijawab. Saya sampaikan begini, bahwasanya di Alkitab sudah ditulis tanda-tanda zaman itu ada peperangan, ada kelaparan, ada segala macam. Ada kesulitan, segala macam hal yang terjadi. Nah, dia menjelaskan bahwasanya kondisi sekarang ini begitu sulit, kondisi yang ada sekarang ini sangat mengkhawatirkan katanya. Pertanyaan itu sebenarnya sederhana menjawabnya, tetapi ini menarik untuk kita bahas bersama, untuk kita telaah bersama. Ketika pertanyaan dilontarkan, saya menjawab sedemikian. Tanda zaman sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan sudah terjadi di banyak tempat di seluruh bumi ini. Peperangan, bukankah peperangan sudah pernah terjadi pada masa-masa lalu? Perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Sekarang ada perang lagi antara Rusia dengan negara tetangganya. Nah, peperangan sudah terjadi. Kemudian, Pak, kan ada sekarang sakit penyakit pandemi. Nah, zaman dulu sudah ada sakit penyakit yang sudah terjadi. Nah, yang dipermasalahkan dengan tanda zaman yang hari ini kita lihat dan sudah terjadi, pada masa lalu sudah terjadi. Yang dipermasalahkan apa? Dia sepertinya orang dengan situasi ini ketika dia bertanya itu membuat dia mencoba untuk menelaah dari pengajaran yang diterima, kemudian dengan rasa ketakutan yang luar biasa, dia bertanya demikian. Nah, saya bilang, tanda zaman sudah pernah terjadi, sudah beberapa tahun yang lalu sudah terjadi. Kelaparan sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Sakit penyakit pandemi sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Dan di bumi ini sudah banyak tanda zaman yang muncul. Namun masalahnya adalah, jangan melihat tanda zamannya. Kenapa demikian? Kalau kita melihat tanda zaman membuat kita menjadi ketakutan. Yang harus kita perhatikan, janganlah kita melihat tanda zamannya, tetapi bagaimanakah kita secara pribadi. Di Alkitab ditulis ada 10 anak darah, 5 yang membawa lampu yang diisi minyak, yang 5 juga diisi minyak, tetapi dia membawa minyak cadangan. Nah, 5 gadis yang bodoh ini, ketika minyaknya habis, dia menantikan seorang pengantin, seorang tamu, seorang pembesar yang akan datang. Ketika minyaknya habis, maka lampunya mati. Nah, beda dengan gadis yang bijaksana. Dia membawa minyak, tetapi dia membawa cadangan. Untuk ketika minyaknya habis, supaya pelitanya tetap menyala. Dan yang harus kita perhatikan adalah, janganlah kita menjadi seperti gadis atau 5 anak darah yang bodoh. Kita disibukkan dengan tanda zaman, tetapi kita tidak mempersiapkan diri bagaimana menghadapi tanda zaman itu. Yang harus kita perhatikan bukan tanda zamannya, karena tanda zaman sudah pernah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi bagaimana kesiapan kita menghadapi zaman ini. Bagaimana kesiapan kita menghadapi situasi ini? Apakah kita siap sewaktu-waktu, suatu ketika Tuhan itu datang? Apakah kita siap sewaktu-waktu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya? Jadi sekali lagi bukan tanda zamannya yang kita takutkan, tetapi kehidupan kita. Bagaimanakah kita ini? Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita sudah mempersiapkan diri menghadapi itu semua? Ketika kita mempersiapkan diri menghadapi tanda-tanda zaman dan semua yang terjadi itu, maka kapanpun Tuhan datang, itu bukan menjadi persoalan. Kapanpun hari akhir itu akan tiba,
Kapanpun kiamat itu akan datang, itu bukan persoalan. Sebab kenapa? Karena kita sudah mempersiapkan diri. Jadi jangan disibukkan sebentar-sebentar kita melihat ketika ada pandemi, semua orang mengajar ini tanda akhir zaman. Ketika ada peperangan mengajar ini tanda akhir zaman. Kalau kita hidup di masa lalu, Perang Dunia Pertama juga diajar ini tanda akhir zaman. Sampai hari ini, banyak orang masih mengajar tanda akhir zaman. Tetapi harusnya yang menjadi utama bukan tanda zamannya, yaitu bagaimana kesiapan kita menghadapi akhir zaman itu. Saya yakin ketika kita menghadapi kesiapan menghadapi akhir zaman itu, membuat kita akan lebih baik lagi. Ya, membuat kita akan lebih siap lagi. Bukannya kita menjadi ketakutan dan ketakutan dari hari ke hari. Bahkan bagaimana hidup kita ini kita benahi secara bertahap, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang-orang yang serupa dengan gambarannya. Kenapa? Ketika kita hidup di bumi ini, kita ini sedang belajar mempersiapkan diri kita, menata hidup kita, supaya hidup kita sebagai manusia menjadi serupa dengan gambarannya. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua datang kembali ke bumi ini, membawa setiap orang yang percaya, kita menjadi siap. Kita persiapkan hidup kita. Kita tata hidup kita bukan karena aktivitasnya, bukan karena kehebatan kita melayani, tetapi bagaimana kehidupan kita, perilaku kita, karakter kita menunjukkan kehidupan seperti Kristus. Itu adalah lebih penting daripada sekedar kita euforia di dalam aktivitas. Ya, bahkan ada orang bertanya, Pak, orang yang sudah rohani, kita lihat bahasa rohnya itu hebat. Bukan ukuran orang yang bisa berbahasa roh, itu secara rohani dia hebat. Karena bahasa roh bisa ditiru, bisa diduplikasi. Tetapi kehidupan yang menjadi seperti Kristus itu adalah menjadi sebuah tuntutan yang mutlak kepada kita. Supaya kehidupan kita nantinya menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua. Menghadapi pangeran atau pengantin pria, karena kita pengantin wanita. Ketika kedatangan Tuhan yang kedua, kita ini dipersiapkan masuk dalam sebuah tempat yang luar biasa. Nah, kehidupan di sana dengan di bumi itu beda. Kehidupan di surga dengan di bumi itu beda. Nah, oleh karena itu persiapkan hidup kita menghadapi tanda zaman dengan menata hidup kita, membangun hidup kita secara perilaku dan karakter sehingga menjadi seperti Kristus. Itu lebih penting daripada kita dibingungkan dengan pengajaran tanda-tanda zaman. Capek kalau kita mendengar. Dari dulu sudah diajarkan demikian. Tapi bagaimana nih hidup kita ini kita tata demikian. Kita benahi hidup kita sehingga kita menyerupai menjadi seperti Kristus. Karena itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan cari di bumi ini. Nah, di bumi ini kita belajar menata hidup. Di bumi ini kita menata hidup, belajar untuk bagaimana berperilaku. Kehidupan kita menjadi seperti Kristus dan layak hidup di surga. Di bumi ini kita belajar. Suatu ketika kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhan mencari orang yang layak. Yang hidupnya serupa dengan gambarannya, yang hidupnya hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Itu yang Tuhan cari. Sekalipun hari ini kita masih bisa berdosa, sekalipun hari ini kita masih banyak dosa, tetapi Tuhan memberi kesempatan. Siapkah kita menghadapi tanda zaman itu? Sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kita menjadi siap. Nah, oleh karena itu mari kita membangun diri kita, mari kita menata hidup kita lebih baik lagi. Supaya ketika tanda zaman, kedatangan Tuhan yang kedua, kita didapatinya layak di hadapan Tuhan. Tuhan cari yang itu. Ya, bukan ukuran bahasa rohnya hebat, bukan ukuran, makanya dalam Matius 7:21, bukan orang yang hebat dengan karunia-karunia yang Tuhan cari. Tuhan katakan, engkau tidak layak, aku tidak mengenal engkau. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang melakukan kehendak-Nya. Nah, oleh karena itu kita belajar di bumi ini melakukan kehendak Tuhan. Supaya nanti saatnya tiba kedatangan Tuhan yang kedua, maka kita didapatinya layak di hadapan Tuhan. Jadi jangan dipusingkan dengan tanda zaman, jangan dipusingkan dengan sibuknya terjadinya peperangan, jangan dipusingkan dengan pandemi, jangan dipusingkan dengan semuanya itu. Pada saat situasi seperti itulah kita harus tampil beda seharusnya. Pada saat situasi itu kita harus tampil lebih luar biasa. Menunjukkan bahwa kita bukan lagi manusia yang lama, tapi kita adalah manusia yang baru di hadapan Tuhan. Yuk kita bangun hidup kita. Menghadapi tanda zaman ini jangan menjadi
kita menjadi ketakutan. Menghadapi tanda zaman jangan menghadapi kita kemudian menjadi gentar. Tetap kita bangun hidup kita dari hari ke hari dalam hidup kita. Supaya hidup kita terbangun dengan baik. Tertata dengan baik. Makanya jadilah seperti 5 anak darah yang bijak. Dia mempersiapkan minyaknya. Dia mempersiapkan jangan sampai padam pelitanya. Kita pun jangan sampai padam. Kita ini menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jangan sampai padam kehidupan kita. Roh kita, semangat kita, hidup kita, membangun hidup kita. Cara pikir kita, pola pikir kita. Semuanya ditata dengan baik. Saudara, kelahiran baru itu bukan hanya dipikir dengan, kalau orang sudah dibaptis berarti dia dilahirkan kembali. Saudara, lahir baru bukan sekedar karena sudah dibaptis. Kelahiran baru itu adalah perubahan, perhatikan. Kelahiran baru adalah perubahan pola pikir dan pola hidup menjadi seperti Kristus. Itu adalah lebih penting. Jadi pola pikir itu harus dibangun, pola hidupnya harus dibangun supaya kehidupan kita menjadi seperti Kristus. Karena Tuhan mau kehidupan kita berkenan di hadapannya. Yuk kita bangun hidup kita dari hari ke hari. Yuk kita tata hidup kita dari hari ke hari. Supaya semuanya menjadi baik. Nah oleh karena itu, jangan ditakutkan dengan tanda zaman. Mau pandemi datang, mau sakit penyakit datang, mau peperangan datang. Bukan masalah. Sebab aku udah siap menghadapi itu semua. Aku udah mempersiapkan diri. Bukan ketakutan yang muncul. Bukan membuat kita menjadi kacau. Kehidupan kita menjadi bingung dan semuanya. Jangan. Harusnya ketika kedatangan Tuhan bukan hal yang menakutkan. Tapi kedatangan Tuhan adalah sukacita surgawi yang diberikan kepada bumi ini bagi orang yang taat melakukan kehendaknya. Harusnya demikian. Jadi tanda zaman bukan hal yang menakutkan. Kedatangan Tuhan bukan hal yang menakutkan. Tapi kedatangan Tuhan adalah sukacita surgawi bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena janji Tuhan akan tergenapi buat kita. Yuk, kita sambut kalaupun tanda zaman itu terjadi. Sebagai orang yang percaya sudah mempersiapkan diri. Kapanpun Tuhan datang, kita akan sambut. Bahwasanya apa? Karena kita ikut bersukacita, bersorak-sorai bersama dengan Tuhan. Yuk kita bangun hidup kita dari hari ke hari. Jangan kemudian menjadi lelah. Aduh, terus dibangun, yuk terus dibangun sampai kehidupan kita menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah oleh karena itu, jangan dibingungkan dengan tanda zaman. Jangan takut dengan kedatangan Tuhan, tapi bersukacitalah dengan kedatangan Tuhan. Jangan takut dengan tanda zaman. Apapun tanda zaman yang terjadi, orang sudah mempersiapkan diri. Dia tidak akan takut. Dia akan hadapi. Dia tahu ketika situasi sulit, dia harus menjadi terang bagi sekitarnya. Pada saat pandemi, kita jadi terang. Pada saat situasi orang kesusahan, kita menjadi terang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin hidup kita akan menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap kita yang sudah mendengar ini bersyukurlah. Ya, jadi pertanyaan itu sebenarnya bukan hal yang sulit, bukan hal yang menakutkan untuk dipertanyakan. Tapi kita bersyukur bahwasanya kapanpun tanda zaman itu ada, kapanpun Tuhan datang, kita siap. Nah, bersyukur oleh karena itu, biarlah kita semakin diberkati. Dengan pena ini, pesan bermakna, kita akan dibangun semakin luar biasa. Banyak hal-hal baru yang akan membangun pola pikir kita, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dukung acara ini Pena Pesan Bermakna dengan subscribe, like, comment, and share. Supaya banyak orang diberkati. Bagikan kepada banyak orang. Nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan kita dibangun dan dibentuk menjadi seperti Kristus. Tuhan memberkati.